Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Akbar. Saya berasal dari program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kerja lapangan terkait tentang bagaimana kondisi sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19 dalam aspek sosial ekonomi. Kita semua tahu bahwa saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 adalah sebuah penyakit menular atau virus yang sangat cepat penularannya dari satu orang ke orang lain. Sebagaimana kita tahu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menekan angka penularan agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu ganas, yaitu caranya dengan mengeluarkan peraturan PPKM atau yang biasa kita kenal lockdown, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan di luar rumah seperti bekerja, berdagang, sekolah, dan lain-lain. Semua kegiatan yang saya sebutkan itu yang biasa kita lakukan di luar rumah, sekarang kita lakukan dari rumah atau melalui daring. Dengan adanya peraturan tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan atas peraturan tersebut. Yang pertama, dari pihak pedagang terutama, karena dengan adanya peraturan tersebut membuat para pelanggan atau konsumen mulai berkurang dan para pedagang mulai mengalami kerugian atas peristiwa tersebut. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video wawancara saya dengan beberapa informan, lebih tepatnya 3 informan, yaitu yang pertama dari Bapak Arifin, penjual, yaitu dia adalah seorang pedagang bakwan Malang. Yang kedua ada Ibu Nur Laila, dia adalah pedagang lumpia. Yang ketiga ada Mbak Tirta, dia adalah seorang pedagang makanan ringan atau makanan kecil. Selamat nonton. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Arifin. Oh, Bapak Arifin. Nah, Bapak jualan apa? jualan bakso cuanki kan. Oh, bakso cuanki. Iya. Isinya ada apa aja, Pak? Ini ada tahu, ada cuanki, ada bakso. Cuma 3 macam aja, Bang. Ini dagangannya Bapak saat pandemi ini terkena dampaknya nggak? Kalau kena dampaknya sih emang iya, Bang. Kena dampaknya ya? Ya, kena dampaknya. Oh, boleh tahu kalau boleh diceritain nih, Pak, dampak perbedaannya tuh sebelum sama di saat pandemi ini apa, Pak? Kalau dulu mah dagangnya sih biasanya rame, Bang. Dagangnya rame. Tapi kalau sekarang mah Masya Allah, sekarang dibilangnya cuma setengahnya juga nggak nyampe sekarang mah. Paling setengahnya. Bisa Iya. turun berapa persen, Pak, dari Itu kalau sebelum? biasanya 80% tuh sekarang bisa paling setengahnya doang, 50% kadang-kadang. Lumayan ya, Pak? Kalau bilang lah syukuri aja bilang alhamdulillah. Iya, Pak. Kita mah cuman gini. Kalau dari kerugian, Pak, saat pandemi kemarin jualan itu gimana tuh, Pak? Kerugian apa aja tuh? kerugian masih bang dari misalkan dari ini mah ya kita biasanya nyari duit bisa banyak gitu, biasa lumayan gitu. Sekarang cuman ya pas-pasan aja. Tuh Bapak tuh cara mengatasi atau meminimalisir kerugiannya itu caranya gimana, Pak? Kalau cara memanasinya itu bang, karena biasanya mah kalau misalkan di sini biasanya mah sebentar gitu, sekarang agak lama gitu, jadi dagangnya di sini. Ya kita kumpulin sedikit-sedikit. Biasanya paling sebulan kita dagang gitu. Sekarang bisa nyampe 1 bulan, kadang 2 bulan baru bisa pulang gitu kalau dari sana. Ya. Bisa kan sekarang kan PPKM sama lockdown nih udah dilonggarkan nih, Pak. Terus kan sekarang udah mulai mau dibangkitin dengan kehidupan baru, new normal itu. Terus dampak yang ada perubahan nggak, Pak? Perubahan positif yang dirasakan sekarang, Pak? Kalau ada perubahan masih tetap aja bang, begini beda aja, nggak ada. Dari semenjak pandemi mah pokoknya nggak ada sama sekali.
nggak ada perubahan sama sekali, tetap aja begini. Mau dibangkitin mau enggak, sekarang masih tetap aja begini. Harapan Bapak apa, Pak? Saat Harapan pandemi kita ini. mah mudah-mudahan sih Allah itu ngasih yang terbaik lah selama pandemi ini. Jangan sampai kita nyari nafkahnya itu rugi gitu, rugi jangan sampai. Ibu siapa? Ibu Nuraya dagang apa? Saya dagang smoked beef, ada otak-otak, ada beef patties, banyak deh yang lain-lain. Apakah dagangan ibu ini terkena dampak COVID? Iya, pastinya pas COVID-19 itu ada, udah deh langsung dagangannya agak kurang berjalan juga. Boleh tahu itu perbedaan sebelum sama saat COVID itu dagangan itu gimana? Beda banget ya. Kalau sebelum COVID tuh alhamdulillah saya tuh dagang ya kurang lebih aja sampai 50 piece. Sekarang pas COVID udah boro-boro sampai segitu ya, kita yang dapatnya aja udah alhamdulillah lah, bersyukur gitu dengan keadaan sekarang ini. Gitu. Kerugian yang didapat tuh berapa, Pak? Berapa? Kerugiannya itu ya lumayan juga ya. Kita Berapa kalau persennya? berapa persennya tuh pokoknya jauh banget deh, turunnya tuh sekitar sampai berapa ini ya, berapa persen ya, sampai 30% itu deh udah turun banget. Ini gila ya, berapa? Iya, makanya ya Allah, saya bilang berdampak banget deh gitu. Terus yang ibu lakukan supaya meminimalisir atau mencegah kerugian yang terlalu besar tuh gimana? Saya walaupun Dagang sampingan juga atau gimana? ya walaupun dampak COVID-19 ini saya tetap jualan. Kalau masalah harga saya tetap ini. Terus saya juga dagang-dagang juga sih yang lain untuk bisa mengikuti kerugian yang tadi saya bilang itu. Gitu. Oh, harga tetap sama ya? Harga tetap sama. Saya nggak naikin dari situ. Terus saat ini kan lain sama lockdown kan longgar ya. Ada perubahan yang dirasakan setelah ada peraturan yang sudah semakin longgar ini. Ya ada sih, ada juga alhamdulillah. Dengan adanya udah dibuka ya, udah lockdownnya udah ini dibuka, udah ada perubahan sih. Kalau menurut saya udah mendingan dibanding kemarin masa COVID itu tuh benar-benar banget deh, jauh banget gitu. Terakhir nih harapan dari ibu situasi COVID ini. Harapan saya biar cepet-cepet berakhir deh COVID ini gitu, biar kayak normal lagi kayak dulu gitu. Saya bisa dagang lancar gitu kan, segala sesuatunya juga jangan mahal naik apa gitu. Sedangkan saya dagang kan juga harganya masih normal gitu. Kalau saya turun juga pasti kan saya istilahnya ya dapat apa gitu, boro-boro dapat untung. Dengan harga juga saya minta jangan naik deh, normal-normal aja gitu. Saya berharapannya sih itu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kenalkan, nama saya Anggin. Di sini nama jualan saya ada snack pedas. Jadi ini tuh kayak cemilan-cemilan pedas. Saya jual basreng, keripik kaca, kerupuk, dan milidi. Itu semuanya kayak dibikin pakai bumbu pedas. Dan ini kayak gini tuh harganya 5 ribuan. Dagangan saya terkena pandemi COVID. Menurut saya iya, karena saya kan memang baru buka usaha kecil ini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi ini termasuk kena dampak pandemi COVID sih, karena saya itu jualannya itu secara online gitu, atau kayak yang deket-deket rumah aja yang baru beli. Jadi saya tuh nggak berjualan secara langsung, bikin stand di di pinggir jalan atau gimana, itu enggak. Jadi kita cuman masarin lewat sosial media. Perbedaan sebelum dan sesudah berdagang saat pandemi COVID, saya belum terlihat perbedaannya ya, karena saya baru berjualan ini pas ada pandemi COVID, jadi belum terlihat perbedaannya. Kerugian yang dialami selama pandemi COVID pastinya kayak kerugian yang beli itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus kayak kita udah bikin ini beberapa banyak, terus yang beli juga sedikit. Jadi kan kalau jajan gini kan juga nggak bisa disimpan lama-lama. Jadi kalau yang beli sedikit nggak sesuai target,
itu pasti nanti akan kebuang. Terus yang saya lakukan untuk mengatasi kerugian di saat pandemi COVID, biasanya saya meminimalisir kayak stoknya gitu loh. Jadi setiap setiap ada yang beli baru saya buat. Jadi saya nggak ngestok. Jadi kayak kalau ada yang beli baru dibuat. Jadi agar nggak rugi, terus biar juga makanannya lebih fresh. Karena PPKM sudah dilonggarkan, perubahan yang dirasakan itu apa? Untuk saat ini sih belum ada perubahan yang secara terlihat banget. Untuk saat ini kayak kalau menurut saya tuh lebih mudah gitu kan kalau buat kemana-mana, kayak pokoknya ini kayak lebih mudah buat diantar-antar gitu. Harapan saya dengan adanya pandemi COVID ini, semoga pandemi cepat berlalu dan semoga para small business atau usaha pedagang-pedagang kecil yang terkena dampak pandemi atau UMKM itu dapat segera berjualan dengan apa yang diharapkan, dan semoga laris terus, dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Begitulah hasil wawancara saya dengan tiga informan yang sudah menjelaskan bagaimana kondisi mereka di saat berdagang sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Ternyata jawabannya bervariasi, ada yang sangat dirugikan, dan ada juga di saat setelah pandemi pun tetap merasa terugikan akibat datangnya pandemi COVID-19. Harapan saya yaitu pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan ekonomi di Indonesia cepat pulih, para UMKM atau pedagang-pedagang kecil dapat bangkit lagi, dan rakyat dapat hidup sejahtera seperti sebelum pandemi COVID-19. Itu saja dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.